Halo, salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Hari ini kita lagi di kebun sawit lagi ya, kita di kebun ya teman-teman. Karena kita mau garuk piring ini, membersih bawahnya, terus kita susun-susun untuk jalur pikulnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini kita mau kita bersih yang bawah-bawah sawit supaya brondolnya selalu bagus ya. Kalau enggak kita bersih teman-teman, brondol jatuh dari atas itu melencet ke kanan ke kiri tidak bisa diambil ya. Jadi kita itu mau kita ambilin brondolnya nanti, karena ini 2 hari lagi panen ya. Karena 2 hari lagi panen, ini yang cepat-cepat ini dibersihin dulu supaya bersih. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya kita selalu untuk mengikuti channel Wiratadaya ya, YouTube Wiratadaya, tentang pertanian apapun yang di YouTube Wiratadaya bermanfaat teman-teman ya. Artinya bermanfaat, ngasih informasi atau motivasi untuk petani-petani yang kurang paham atau belum paham ya untuk cara-cara kelola ya. Misalkan ini kelola kebun sawit. Nah, kebun sawit ini teman-teman yang kita perlukan terutama kebersihan lahan kanan kiri pohon, minimal ya kita 3 meter keliling lah, 3 meter keliling. Nah, terus keduanya kita cara pemupukan teman-teman ya. Kalau sudah begini, ini mupuknya sebenarnya nggak bisa ditabur teman-teman ya. Ditabur banyak hanyut ya, karena akar ini sudah rapat begini teman-teman. Akar itu rapat ya. Jadi dia kalau kena, misalkan mupuk hari ini ya, kena hujan sore nanti ini bablas ke sungai. Yang gemuk cuma ikannya aja ya. Tapi teman-teman kalau bisa ya, diusahakan dicangkol 4 penjuru ya. Nah, 4 penjuru misalkan target kalian berapa kilo per pohon, misalkan kita 2 kilo ya. Nah, ini dibikin lubang cangkol 4 penjuru ini ya, dikasih ya setengah kilo satu lubang kan gitu ya. Kalau kita kasih 2 kilo per pohon, tapi kalau dikasih 1 kilo ya kita cukup seperempat kilo satu lubang. Tapi kira-kira kalau 1 kilo satu pohon ini kayaknya kurang lah pupuknya, apalagi yang sudah seperti punya aku ini kan tinggi teman-teman. Ini saya pupuknya aja 2 kilo per pohon, 2 kilo ini, makanya buahnya walaupun segini udah buahnya lebih dari 50 kilo teman-teman. Ada yang 60, ada yang 50 buahnya, lumayan juga teman-teman ya. Tapi itu tadi kita cara perawatannya. Cuman kita perawatnya nggak pernah pakai pupuk mahal teman-teman ya. Kita belikan pupuk subsidi. Nah, karena kalau pupuk subsidi itu gini teman-teman. Kita pupuk subsidi ini dia anteng ya, nggak kayak pupuk yang mahal. Kalau kita pupuk yang mahal seperti NPK non subsidi atau Mutiara itu teman-teman. Untuk kedepannya kita kadang nggak kebagian kalau pas buah trek ya. Jadi kalau harga sekarang lumayan masih bagian lah. Jadi kalau kita satu pohon ini 2 kilo, berarti kalau kita untuk 100 pohon 1 hektar itu udah berapa kilo teman-teman ya. Kalau kayak punya kita ini sekitar hampir 500 ya, 500 pohonan ini itu udah berapa kilo kan gitu ya. Jadi makanya kita beli yang murah teman-teman supaya rata ya. Kalau kita belikan pupuk mahal cuman sedikit nggak bisa rata gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman itu bingung nanti cara pupuk, apalagi pupuk sekarang lebih gampang teman-teman ya. Sekarang ini dimana ada toko, dimana tetap ada pupuk subsidi sekarang. Udah banyak liar sekarang ini. Banyak liarnya apa? Dari distributor itu tidak kayak dulu harus pakai ini itu ya. Sekarang ini distributor toko-toko pertanian bisa nyalurkan ya, toko-toko pertanian yang harga sesuai sama kebutuhan petani, itu tidak ngecewakan juga teman-teman ya.
Itu perlu diketahui teman-teman yang belum paham. Jangan sampai pupuk hanya mengandalkan pemerintah. Kita sudah ada pupuk subsidi yang di toko-toko. Kalau keperluan pupuk cari aja di toko ya. Jangan teman-teman hanya nunggu bantuan ya. Kalau nunggu bantuan kalau ada dalam setahun ini kayaknya sedikit betul bantuan. Jadi karena beda yang diomongkan Bapak Menteri ya. Sekian kuotanya ditambah itu buktinya nggak ada teman-teman. Itu jangan heran ya. Kadang-kadang contohnya kita kelompok tani kita 23 orang, yang dapat cuma 8 orang. Ini namanya kan bukan ini, namanya bikin kecewa antara kelompok ya, yang dapat sama yang nggak dapat ini teman-teman. Itu yang jadi kita jadi petani berkelompok itu males, itu begitu teman-teman, malesnya. Jadi kita itu kalau bisa mending tani mandiri teman-teman. Berapapun kemampuan kita ya itulah yang kita harapkan ya. Jadi contohnya kayak kemarin disuruh bentuk kelompok tani, disuruh ngajukan RDKK, tapi setelah itu nggak sesuai sama yang keluar teman-teman. Jadi untuk saat ini kita mending pertanian yang kita simpel aja, pertanian mandiri, termasuk saya ini, walaupun kita sebagai kelompok tani, karena kita punya pertanian mandiri sendiri ya, yang tanpa melalui kelompok dan gapotan dan dinas ya, kita tani mandiri. Itu karena lebih gampang, lebih nggak rumit ya, kita pikiran tenang teman-teman ya. Nggak kita di kelompok tani ya, kelompok anggota yang nggak kebagian nunjuk ke kita, bagaimana Pak D kok nggak adil begini padahal dari pusatnya teman-teman. Terus kayak bibit jagung dan sebagainya yang biasanya dapat nggak dapat. Nah itu jadi kita bagus sekarang tani mandiri, nanam jagung, nanam pisang, sawit, itu aja sudah cukup teman-teman ya. Jadi apapun pekerjaan kita yang kita tekuni, insya Allah akan membuahkan hasil. Walaupun kita teman-teman yang belum punya sawit, nanam pisang dulu sementara, nggak apa-apa, sambil punya modal, cari modal supaya kita selalu bekerja untuk masa tua kita ya. Karena teman-teman kita masa tua ini teman-teman nggak ada yang ngasih pensiun teman-teman. Kalau nggak dari mumpung kita masih sehat ini cari kesempatan untuk nabung ya, kan gitu ya teman-teman. Jangan teman-teman artinya hari ini hasilnya 100, yang dibelanjakan 150, itu jangan teman-teman. Itu ukurannya lebih ya teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman yang ahli ekonomi, yang hasil kita cuma 100.000, yang digunakan kalau bisa hanya 60.000 ya. Yang 40 ini untuk masa perawatan diri kita sendiri, itu artinya uang kesehatan. Nah, makanya seperti kita halnya sawit ini teman-teman. Sawit ini kita habis panen jangan langsung dihabiskan dimakan dulu. Sawit ini kalau habis panen kita diambilkan dibagi 3, yang satu bagian ini kita belikan pupuk, yang satu bagian biaya hidup, yang satu bagian untuk perawatan teman-teman. Itu selamanya kita panen begitu supaya kita hasilnya bagus teman-teman ya. Jadi enggak ini habis panen untuk beli motor baru, untuk nyicil mobil. Nah setelah kita mau mupuk, kelabaan teman-teman. Mobilnya minta nyicil, motornya minta nyicil, sawitnya minta pupuk. Nah itu teman-teman ya, itu mau disimak baik-baik supaya kita yang punya kebun sawit 2 hektar atau 3 hektar itu enggak gagal untuk cara ngerawat kebun ya. Jadi kalau yang sudah 5 hektar ke atas itu udah tetap lebih teman-teman. Jadi kalau yang di bawah 5 hektar, 3 atau 4 hektar atau 2 hektar itu kalau enggak sistem ini, insya Allah akan mundur buahnya ya, akan trek ya. Karena yang bikin buah trek dan buahnya enggak mau banyak, enggak mau besar, diri kita sendiri teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan ocehan-ocehan kita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, untuk khususnya pekebun sawit,
kebun sawit ini, kebun sawit, kebun apapun kita harus waspada, harus hati-hati tentang perawatannya. Oke, terima kasih teman-teman.